Apabila kita berbicara mengenai suatu bangsa, tentunya banyak hal yang bisa dijadikan bahan sharing pembelajaran. Mulai dari sejarah perjalanan suatu bangsa itu sendiri, termasuk dari bagaimana suatu bangsa itu mampu bertahan serta berkembang. Dan dengan seiring waktunya, terus berganti generasi dari masa ke masa. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas di antaranya kedua bangsa yang kurang lebih memiliki kemiripan dari latar belakang sejarahnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia dan juga Vietnam, jika dilihat dari latar belakang sejarahnya, tidak dapat kita pungkiri bahwasannya memang banyak memiliki beberapa kesamaan. Seperti halnya kemiripan dari segi kultur budaya masyarakatnya, perjalanan sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan, sikap antipati terhadap kolonialisme, peran semesta yang melibatkan rakyat, serta gagasan di dalam ketahanan nasional. Itulah tadi beberapa contoh gambaran yang melandasi kemiripan antar kedua bangsa, terkhususnya di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Dan jika kita mencoba berkaca pada masa kolonialisme, penjajahan yang pernah dilakukan oleh sejumlah bangsa Eropa, sebagaimana yang pernah terjadi di seluruh kepulauan Nusantara dan juga di semenanjung kawasan Indochina, atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai kawasan Asia Tenggara. Dan tidak mengherankan memang, jika sistem kolonialisme yang penuh dengan diskriminasi dan penindasan itu, pada akhirnya menjadi pemicu utama terjadinya gerakan nasionalisme di berbagai kawasan. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia dan juga di Vietnam pada masa itu. Dan bila ditanya, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata nasionalisme itu sendiri? Jika kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasionalisme memiliki artian, yaitu sebagai suatu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Serta bagaimanakah sekiranya paham nasionalisme tersebut dengan seiring berjalannya waktu terus dapat tumbuh dan berkembang, terkhususnya di Indonesia dan juga di Vietnam. Dan bila kita mencoba mengingat kembali akan sejarah di masa lalu, sama seperti halnya Indonesia, Vietnam juga pernah merasakan betapa pahitnya hidup dalam sistem kolonialisme yang dibuat oleh penjajah. Perlakuan yang semena-mena dan tidak berperi kemanusiaan. Terlebih lagi, bila mengingat sanak saudara serta kerabat, yang juga ikut menjadi korban. Tentunya telah membakar semangat juang segenap rakyat, untuk mencapai suatu cita-cita, yakni menjadi bangsa yang merdeka. Benih-benih nasionalisme serta patriotisme, justru berkembang dengan pesat, meski di tengah penindasan dan diskriminasi, yang dilakukan para penjajah. Seperti contoh misalnya, yang terjadi pada rakyat Vietnam, di mana saat itu, mereka terperangkap dalam pengaruh kolonialisme Prancis. Yang dalam catatan sejarahnya, kolonialisme Prancis di Vietnam itu sendiri, secara resmi dimulai, dengan didirikannya negara kolonialnya, yakni di kawasan Indochina, atau lebih tepatnya pada akhir Oktober, tahun 1887. Oh ya, sebagai info tambahan, yang dimaksud dengan kawasan Indochina tersebut, adalah semenanjung daratan luas, yang terhimpit di antara India, dan juga Cina, yang meliputi wilayah Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, serta juga termasuk seluruh semenanjung Malaka. Dan sementara itu, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah Indochina Prancis? Istilah itu digunakan lebih tepatnya untuk merujuk suatu negara kolonial bentukan Prancis yang meliputi wilayah Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Berawal dari jatuhnya pemerintahan Vietnam ke tangan Prancis di tahun 1887. Meskipun jauh sebelum itu, misionaris Katolik Prancis sebenarnya sudah mulai berdatangan ke Hanoi, Vietnam.
terhitung sejak Romo Alexander Roots telah mengunjungi Hanoi, yakni pada tahun 1627, atau tepatnya pada awal abad ke-17. Kurang lebih selama 250 tahun, setelah kedatangan pertama kalinya beberapa misionaris Prancis ke Vietnam. Barulah setelah sekian lamanya itu, dan pada puncaknya, Prancis pun akhirnya dapat mengkolonialisasi pemerintahannya di Vietnam. Meski para pemimpin di Vietnam pada masa itu sebenarnya sudah menaruh rasa curiga, bahwasanya Prancis ingin menanamkan benih-benih kolonialismenya di Vietnam, yang sering kali mengakibatkan terjadinya bentrokan dan pengusiran terhadap orang-orang Prancis di wilayah Vietnam pada kala itu. Namun ketika dinasti Nguyen, yang merupakan sebagai dinasti penguasa terakhir di Vietnam, yang pada akhirnya dinasti itu pun harus berujung mengalami keruntuhan, tepatnya di akhir abad ke-19. Yang dalam catatan sejarahnya, Prancis tercatat mulai menjajah Vietnam, dengan kekuatan penuh di bawah perintah langsung Napoleon III. Serta juga didukung oleh pasukan Angkatan Laut Spanyol, yang mana mereka telah bermarkas di Filipina. Selanjutnya Prancis pun menyerang kota pelabuhan penting Da Nang di Vietnam, atau lebih tepatnya pada bulan September tahun 1858, serta mengganti nama kota tersebut menjadi Touran. Setahun berselang, diikuti dengan penaklukan Saigon pada tahun 1859. Namun, di wilayah selatan yakni wilayah Cochin Cina, Prancis baru dapat menaklukkannya pada tahun 1862. Sementara itu di wilayah utara, meskipun hanya berlangsung dengan singkat, wilayah Tonkin pernah berada di bawah kekuasaan Prancis, yakni pada tahun 1884 hingga dengan tahun 1885. Lantas mereka pun berusaha memecah wilayah administrasi Vietnam itu menjadi 3 bagian, serta menggabungkannya dengan wilayah Laos dan Kamboja, yang kelak nantinya akan disebut sebagai Indochina Prancis. Menyadari bahwa bangsanya yang sedang dijajah, dan akan dijadikan sebagai bagian dari negara kolonial, telah melahirkan banyak sekali para pejuang, dan nasionalis Vietnam yang terus bermunculan, dalam menentang pemerintahan kolonialisme Perancis pada kala itu. Kendati demikian, Vietnam memang telah dikenal sebagai suatu bangsa, yang cukup anti terhadap imperialisme dan kolonialisme. Terlebih lagi sejak Vietnam berhasil melepaskan diri dari cengkraman Kekaisaran Tiongkok pada tahun 1939. Oleh sebab dari itu, Vietnam sangat menentang keras terhadap segala bentuk kolonialisme yang menjajah bangsanya. Perlawanan demi perlawanan dari segenap rakyat Vietnam, baik secara perang terbuka ataupun dengan bergerilya dari satu hutan ke hutan lain, yang sering kali mampu untuk memberikan pukulan yang cukup telak kepada pihak pasukan lawan. Prancis pun akhirnya mulai memonsolidasikan kekuasaannya di kawasan Asia Tenggara, dan dengan mendeklarasikan Persatuan Indochina pada tahun 1887, yang dianggap membawa misi peradaban yang lebih luas di seluruh wilayah jajahan Prancis. Setelah revolusi Prancis di Eropa, muncul keyakinan di Prancis bahwa misi mereka adalah menyebarkan budaya dan peradaban Prancis, mengubah penduduk kolonial menjadi orang Prancis. Namun, sebagaimana kebanyakan para penjajah lainnya, Prancis pun berusaha memanfaatkan lokasi strategis Indochina, beserta dengan sumber daya alamnya yang sangat berharga. Prancis pun berusaha keras mengamankan akses jalur perdagangannya dengan Tiongkok, serta berinvestasi dalam pembangunan akses ke beberapa pelabuhan utama. Dan salah satu dampak lain dari jatuhnya pemerintahan Vietnam ke tangan Prancis, ialah sistem kapitalisme yang semakin merajalela. Perubahan ekonomi di berbagai sektor yang berbasis uang tunai semakin digencarkan. Hal ini mendorong kaum petani Vietnam, yang mayoritas dari mereka terkendala permodalan, dengan terpaksa mereka meminjam modal dengan bunga yang sangat tinggi, yang tentu saja membuat kaum tani semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan, sekaligus menciptakan dinding pemisah antara kaum petani pedesaan dan kaum elit perkotaan yang pro terhadap sistem kolonial.
Melalui masifnya pembangunan jaringan irigasi, terutamanya di kawasan sekitar Delta Mekong, berdampak pada luas lahan yang digunakan untuk penanaman padi, sehingga meningkat sekitar 4 kali lipat, antara tahun 1880 sampai tahun 1930. Namun, pada periode yang sama, masing-masing konsumsi beras petani menurun, tanpa adanya substitusi makanan alternatif lain. Sementara itu kebanyakan dari lahan baru, tidak didistribusikan kepada petani tak bertanah dan petani lokal, tetapi dijual kepada penawar tertinggi, atau diberikan dengan harga nominal kepada kolaborator pro-kolonial, serta juga kepada spekulan Prancis. Kebijakan ini menciptakan kelas baru, yakni tuan tanah dan kelas petani tak bertanah. Penyewa yang menggarap ladang milik tuan tanah, akan dikenai harga sewa hingga 60% dari hasil panen, yang nantinya dijual ke pasar ekspor Saigon. Meningkatnya angka ekspor beras ini, bukan hanya disebabkan oleh peningkatan lahan yang dapat ditanami, tetapi juga disebabkan oleh eksploitasi, yang semakin meningkat terhadap kaum petani Vietnam. Dan hal yang serupa pun terjadi hampir di setiap wilayah, sehingga menimbulkan gejolak perlawanan di tengah masyarakat. Dalam zona Vietnam sendiri, wilayah Annam di bagian tengah, bertahan sebagai wilayah yang paling menentang akan adanya kekuasaan Prancis. Sementara itu Cochinchina di selatan, menjadi wilayah utama yang paling terasa akan pengaruh kekuasaan Prancis. Cochinchina sendiri, merujuk pada wilayah di selatan Sungai Gian, yang berpusat di sekitar kota Saigon. Tidak seperti bagian dari konstituen kolonial Indochina lainnya, Cochinchina berada langsung di bawah kekuasaan Prancis. Bahkan secara khusus mengirimkan seorang wakilnya ke Majelis Nasional di Eropa. Wilayah ini juga memiliki jumlah orang Eropa terbesar, yang pada puncaknya mencapai hampir 20.000 jiwa di tahun 1940. Bukan hanya itu, Prancis pun banyak membuka lahan perkebunan karet yang cukup luas, sehingga banyak menggusur lahan milik penduduk lokal, serta mendorong akan migrasinya para pekerja di Indochina Perancis, dikarenakan kondisi di sana yang sangat buruk. Dengan angka kematian yang sangat tinggi, serta merebaknya wabah malaria, dan berbagai penyakit lainnya. Terlepas dari hal itu, industri karet telah membuat perbudakan hutan menjadi hal yang lumrah di Vietnam. Sementara sumber pendapatan dari industri karet ini, memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemerintahan kolonial. Dan dengan seiring berjalannya waktu, perkebunan karet telah menjadi sumber ketidakpuasan di antara para pekerja Vietnam. Ditambah lagi, pemerintahan kolonial yang menghalalkan segala cara dalam mewujudkan berbagai proyek ambisiusnya. Dengan memanfaatkan keberadaan orang-orang Vietnam, yakni menempatkan mereka dalam proyek pekerjaan umum, sekalipun harus dijalankan dengan sistem perekrutan kerja paksa. Tidak adanya perlindungan terhadap eksploitasi pekerja, seperti halnya di pertambangan atau di perkebunan karet, membuat para pekerja bagaikan berada dalam penindasan yang tiada akhirnya. Undang-undang sosial ringan yang ditetapkan pada akhir 1920-an, tidak pernah ditegakkan secara adil dan menyeluruh. Kendati demikian, para pembela rezim kolonial mengklaim bahwa kekuasaan Prancis telah menyebabkan perbaikan besar dalam berbagai bidang, seperti halnya pada perawatan medis, pendidikan, transportasi, bahkan juga komunikasi. Meskipun pada kenyataannya, berbagai perkembangan serta kemajuan ekonomi, yang dalam tanda kutip dicapai oleh Vietnam di bawah kekuasaan Prancis, adalah kalangan elit rezim kolonial lah yang paling diuntungkan dalam hal ini. Sementara itu, rakyat Vietnam justru kehilangan manfaat dari situasi tersebut, akibat dari kebijakan sosial yang dibuat oleh Paul Doumer, yang dengan sengaja mendiskriminasi masyarakat lokal. Ditambah lagi, kebijakan itu tetap dipertahankan oleh para penerusnya yang justru lebih liberal. Di tengah suramnya kondisi kehidupan masyarakat Vietnam, akhirnya muncullah seorang tokoh baru dengan membawa berbagai pemikiran revolusionernya, serta dirinya yang memang telah ditakdirkan menjadi pemimpin yang paling berpengaruh,
di dalam gerakan nasional Vietnam. Ibarat suatu ungkapan yaitu habis gelap terbitlah terang, di balik suatu kesulitan akan selalu ada kemudahan. Dialah sang tokoh Vietnam yang paling bersejarah, terlahir dengan nama asli Nguyen Sin Cung, atau yang kelak nantinya lebih masyhur dikenal dengan nama Ho Chi Minh. Di mana beliau juga terkenal sangat berani dalam menyuarakan berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak kolonial. Sifat pemberani ini sepertinya menurun dari sang ayah, yang mana sebelumnya sang ayah pernah menjadi salah satu pejabat di kekaisaran, namun dirinya diberhentikan karena dianggap terlalu mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial. Pada tahun 1919, Ho Chi Minh muda pernah menulis sebuah petisi yang berupa tuntutan agar diakhirinya perlakuan eksploitasi kolonial Prancis terhadap rakyat Vietnam. Petisi tersebut disampaikan dalam Versailles Peace Conference yang diselenggarakan di akhir Perang Dunia Pertama. Walaupun sebenarnya petisi tersebut tidak diakui secara resmi, namun usaha Ho tersebut telah diketahui secara luas oleh rakyat Vietnam. Kemudian pada tahun 1920, Ho Chi Minh pernah berpidato dalam sebuah kongres Partai Sosialis Prancis, di mana dirinya berbicara mengenai isu imperialisme, serta berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh rakyat Vietnam. Semua itu dilakukannya semata-mata untuk memperjuangkan keadilan, serta berharap kepada Partai Sosialis agar mau memberikan dukungannya. Namun apa boleh dikata, kaum Partai Sosialis justru bersikap tidak peduli, dan terkesan menghindar dari isu imperialisme kolonial. Alhasil dirinya beralih mencari dukungannya ke Partai Komunis, dan tidak disangka, kaum Partai Komunis justru bersedia mempromosikan kebebasan nasional, bahkan mendukung agar dapat mendirikan sebuah negara yang independen. Tercatat sejak tahun 1923, Ho Chi Minh pergi ke beberapa wilayah di Rusia, yang pada saat itu masih bernama Uni Soviet, serta bertemu dengan beberapa pemimpin Soviet, seperti Nikolai Bukharin, Leon Trotsky, dan Joseph Stalin. Di Rusia, Ho Chi Minh dilatih sebagai agen komunis internasional, atau yang sering disingkat dengan sebutan Komintern. Di sana ia mempelajari pemikiran Marxisme-Leninisme, serta berbagai teknik revolusioner, yang ia pelajari di Communist University, atau yang juga dikenal sebagai Sekolah Stalin. Pada tahun 1925, Ho Chi Minh pergi bertugas ke Cina sebagai penerjemah Mikhail Borodin, sesama agen Komintern, yang ingin menggerakkan revolusi sosialis di Cina. Ho dan Borodin juga membantu Chiang Kai-shek, agar dapat menjadi penerus Sun Yat-sen. Dan masih di tahun yang sama, tepatnya pada bulan Juni tahun 1925, Ho Chi Minh mendirikan sebuah perkumpulan pemuda revolusioner Vietnam. Kemudian pada tahun 1927, Ho Chi Minh kembali ke Rusia selama beberapa tahun. Meskipun demikian, ia juga masih sempat pulang pergi ke Cina, untuk merekrut beberapa anggota pemuda revolusioner Vietnam. Selanjutnya pada tahun 1930, tepatnya di Hong Kong, Ho Chi Minh mendirikan sebuah Partai Komunis Vietnam, atau yang juga biasa disebut sebagai Partai Komunis Indochina. Setahun kemudian, Ho ditangkap oleh pemerintah Inggris dengan tuduhan terlibat dalam kegiatan revolusioner, sehingga dipenjara selama 2 tahun. Setelah dibebaskan, Ho Chi Minh memutuskan tetap tinggal di Rusia, sampai dengan tahun 1938. Kemudian pada saat Jepang melakukan pergerakan invasi ke Cina, Ho Chi Minh dipercaya sebagai penasehat militer dari Partai Komunis Tiongkok. Dan untuk pertama kalinya, setelah 30 tahun terakhir, dirinya berkiprah dalam organisasi internasional di luar negeri. Akhirnya Ho Chi Minh kembali ke negaranya pada tahun 1941, sekaligus untuk mendirikan Liga Kemerdekaan Vietnam, atau yang juga familiar dengan sebutan Viet Minh. Liga Persatuan tersebut terdiri dari para nasionalis Vietnam, serta juga kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Ketika itu,
pasukan Viet Minh di bawah komando Ho Chi Minh berjuang melawan kolonial Prancis dan juga Jepang yang pada saat itu sedang menguasai Vietnam. Dalam menyikapi situasi yang sedang terjadi, dengan segera Ho Chi Minh menyusun strategi pembebasan nasional, serta melakukan sejumlah kontak dengan sekutu, guna memperkuat pasukan dan juga pasokan senjata. Kemudian menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Ho Chi Minh mengorganisir pergerakan pasukan Viet Minh untuk menaklukkan sejumlah kota-kota besar di Vietnam, khususnya di wilayah Vietnam Utara. Sementara itu, pada awal tahun 1945, terjadilah sebuah kudeta di Indochina Prancis, di mana saat itu Jepang menggulingkan pemerintahan Prancis di Vietnam, serta mengeksekusi banyak para pejabat penting pemerintahan kolonial. Kendati demikian, beberapa bulan setelahnya, yakni pada tanggal 2 September tahun 1945, ketika pemerintah Jepang secara resmi telah menandatangani penyerahan dirinya kepada sekutu. Dan hal tersebut telah membuat terjadinya kekosongan pemerintahan di Vietnam. Sehingga pada tanggal 2 September tahun 1945, Ho Chi Minh dengan segera memproklamasikan kemerdekaan bangsanya yang diberi nama Republik Demokratik Vietnam. Bertempat di lapangan Badin, di mana proklamasi tersebut berisi sebuah kutipan yang menyatakan semua manusia itu terlahir sama. Sang Pencipta telah memberi hak yang tak dapat diganggu-gugat, yaitu kehidupan, kebebasan, dan juga kebahagiaan. Kendati demikian, tentunya Prancis tak akan tinggal diam. Setelah mereka mengetahui bahwa pihak Jepang telah mengakui kekalahannya terhadap sekutu, sudah bisa dipastikan bahwa Prancis ingin mengembalikan kekuasaannya di Vietnam. Alhasil kemerdekaan Vietnam yang baru seumur jagung itu pun harus kembali menghadapi ancaman. Dan benar saja, tak lama kemudian Prancis pun berhasil merebut kembali Vietnam Selatan, dan untuk pertama kalinya pula, mereka mencoba berunding dengan kaum komunis di Vietnam Utara. Namun, perundingan tersebut tidak mencapai kesepakatan, sehingga pada tahun 1946, Prancis bergerak menyerang kota Haiphong. Dan dengan kapal-kapal perang mereka, Prancis membombardir kota Haiphong di Vietnam Utara, sehingga menewaskan ribuan orang. Dan sebagai tanggapan atas serangan tersebut, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1946, pasukan Viet Minh pun bergerak menuju Hanoi, guna melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Prancis. Sekaligus ini menandai sebagai awal terjadinya Perang Indochina Pertama. Kurang lebih selama 8 tahun, Mao Zedong sebagai penguasa Cina, juga pendiri negara Republik Rakyat Tiongkok itu, telah ikut andil dalam membantu pasukan Viet Minh. Sedangkan pasukan Prancis bergantung dengan bantuan dari kekuatan sekutu terkuatnya, yakni Amerika Serikat. Antara tahun 1946 hingga tahun 1954, Prancis telah berupaya keras membangun kembali pemerintahan kolonialnya di Indochina Prancis. Namun, Viet Minh dengan lihai mempertahankan posisi mereka, ditambah lagi dukungan penuh dari pemerintah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok, telah memperkuat dan menegaskan posisi mereka di kawasan Indochina. Puncaknya pada tahun 1954, Prancis mengalami kekalahan besar dalam perang di Dien Bien Phu, tepatnya di sebelah barat Laut Vietnam, dan semenjak saat itu, pihak Prancis pun mulai membuka diri untuk perundingan damai. Serta mereka pun bersedia untuk mengakhiri pemerintahan kolonial, dan menarik semua pasukan dari Vietnam. Selanjutnya berdasarkan hasil perundingan Jenewa di tahun 1954, Vietnam akhirnya terbagi menjadi dua, yakni Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh, sementara Vietnam Selatan dikuasai oleh Kaisar Bao Dai yang dipengaruhi Amerika. Kendati demikian, Ho Chi Minh yang tidak menyetujui akan adanya pemisahan wilayah Vietnam, kemudian memerintahkan pasukan Vietnam Utara atau Viet Minh untuk berjuang di wilayah Vietnam Selatan yang dipengaruhi Amerika. Walaupun itu sama saja seperti artinya, menantang langsung untuk berperang dengan Amerika Serikat, yang secara statistik di atas kertas tentu jauh lebih unggul. Datang sebagai predikat pemenang Perang Dunia Kedua,
sekaligus juga memiliki kekuatan militer yang mumpuni dan sangat kuat. Wajar saja jika awalnya Amerika Serikat cukup percaya diri untuk bisa memenangkan berbagai perang di Vietnam. Namun tetap saja, berperang di belahan negara lain bukanlah tugas yang bisa dianggap mudah. Ditambah lagi bila dengan pergerakan pasukan yang begitu masif dan besar, tentu saja akan sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pada puncak perang Vietnam yang terjadi saja, AS telah menempatkan lebih dari 500.000 tentaranya di Vietnam. Ditambah lagi, biaya yang harus dikeluarkan pun tergolong sangat besar. Yakni dalam sebuah laporan Kongres di Amerika Serikat, diperkirakan bahwa selama perang Vietnam, AS telah menghabiskan setidaknya 828 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut sudah termasuk dari berbagai operasi militer yang dilakukan Amerika, serta juga berbagai bantuan yang diberikan kepada Vietnam Selatan yang kurang lebih hampir selama 2 dekade. Yang tercatat dalam periode tahun 65 hingga tahun 75, dengan pengeluaran tahunan sebesar 50 miliar dolar per tahun. Kendati demikian, efisiensi dari operasi militer yang dilakukan Amerika dalam perang Vietnam cukup diragukan oleh banyak pihak. Militer AS pun menyadari bahwa terdapat banyak kendala yang telah terjadi selama berlangsungnya perang. Namun pemerintah AS pada saat itu tetap meyakini bahwa pada akhirnya merekalah yang akan tetap meraih kemenangan. Sementara itu di sisi lain pada akhir tahun 1950-an, Ho Chi Minh membentuk suatu gerakan gerilya komunis, tepatnya di Vietnam Selatan, yang diberi nama Viet Cong. Bersama dengan pasukan Vietnam Utara atau Viet Minh, Viet Cong berhasil mengintervensi militer Amerika, yakni dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir. Selain itu pasukan Viet Cong pun mengemban misi mengajak masyarakat luas untuk mengobarkan semangat penyatuan Vietnam Utara dan Selatan, serta guna menggulingkan pemerintah Vietnam Selatan yang saat ini dipengaruhi Amerika. Lantas apa saja sekiranya keunggulan dari pasukan Viet Cong jika dibandingkan dengan tentara Amerika yang jauh lebih modern? Keunggulan Viet Cong adalah pengetahuan mereka dari segi penguasaan medan, disebabkan pertempuran yang berlangsung di tanah kelahiran mereka. Mereka yang tumbuh dan besar di sana, memungkinkan untuk hafal dengan setiap jengkal hutan, jalan setapak, desa, perbukitan, sungai, lembah dan lain sebagainya. Pengetahuan itu mereka manfaatkan seoptimal mungkin, untuk melakukan serangan dengan elemen kejut yang mematikan dalam melawan tentara Amerika. Selain itu, untuk mengimbangi kekuatan militer asing, para pejuang Vietnam pun telah mulai menggali jaringan terowongan bawah tanah. Tepatnya dimulai pada akhir tahun 1940-an, yang mana saat itu adalah masa perang kemerdekaan Vietnam dalam melawan otoritas kolonial Prancis. Yang mana terowongan tersebut dikenal sebagai terowongan Cuci, atau dalam bahasa Vietnam disebut Cuci. Merupakan sebuah jaringan jalur bawah tanah yang cukup luas dan juga kompleks, dan dalam hal ini pun memiliki peranan yang sangat penting di dalam perang Vietnam. Terlebih lagi, terowongan tersebut dibuat dengan sistem kamuflase, yang mana memiliki sejumlah jebakan di pintu masuknya, serta juga posisi pintunya yang dibuat tersembunyi. Alhasil keberadaan dari penghuninya pun cukup sulit untuk ditemukan oleh pihak musuh. Selain dipergunakan sebagai tempat persembunyian pasukan Viet Cong, terowongan tersebut juga menjadi tempat tinggal bagi banyak pejuang Vietnam Utara. Serta berbagai fungsi lain diantaranya sebagai jalur komunikasi, pasokan logistik, alat medis, gudang senjata, dan lain sebagainya. Terowongan tersebut dibuat berkisar pada kedalaman 3 hingga 12 meter di bawah tanah, dan area ruangan utama dari terowongan yang berbeda dipisahkan sesuai dengan kebutuhan. Serta jalurnya yang dibuat memiliki beberapa pintu keluar, serta rute pelarian untuk pergerakan yang cepat dan efisien. Selain dari orang-orang Viet Cong yang memiliki pengetahuan cukup kompleks tentang jalur bawah tanah mereka, kebanyakan dari Viet Cong pun
telah berhasil memenangkan hati serta pikiran masyarakat Vietnam Selatan, di mana Vietcong mampu membaur serta diterima dengan baik di desa-desa dan ikut berkontribusi di dalam membantu kehidupan masyarakat. Dan dalam hal ini pun cukup masuk di akal, apabila mengingat kebanyakan dari Vietcong itu bukanlah seorang tentara reguler. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah seorang gerilyawan sejati. Dengan cerdiknya pada siang hari, mereka layaknya petani atau rakyat biasa, sedangkan pada malam harinya, mereka muncul dengan dipersenjatai senapan api, guna mengintervensi pasukan Amerika. Tentara AS pun kerap kali kesulitan dalam membedakan antara rakyat biasa dan juga Vietcong. Ditambah lagi, moral serta motivasi bertempur pasukan Vietcong jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tentara Amerika, di mana mereka lebih bernyali dan lebih memilih gugur dalam mempersatukan Vietnam daripada harus membiarkan tanah airnya terus diinjak-injak oleh Amerika. Sementara itu di lain sisi, tentara Amerika cukup kesulitan dalam memenangkan hati serta pikiran dari kebanyakan masyarakat Vietnam Selatan. Selalu sulit bagi tentara asing untuk membuat orang Vietnam bahagia, dikarenakan keberadaan mereka yang sedari awal memang tidak terlalu disukai. Amerika dan juga pemerintahan Vietnam Selatan sama-sama menghadapi masalah yang sama, yakni kurangnya kredibilitas serta keterkaitan mereka secara historis dengan bekas kekuatan kolonial. Ditambah lagi dalam mencari tempat persembunyian musuhnya, AS tidak segan-segan untuk menggunduli banyak hutan, yakni dengan menyiramkan bahan kimia berbahaya seperti ejen oranye dan lain sebagainya. Akibatnya bukan hanya hutan yang terkena dampaknya, banyak ladang yang hangus serta tanaman pangan yang mati. Sehingga ini juga menjadi faktor penyebab dari banyaknya kasus kelaparan, di mana yang terjadi pada masyarakat Vietnam Selatan di masa itu, sehingga memberikan persepsi yang buruk terhadap tentara AS di mata para penduduk desa. Selain itu pada tahun 1968, terjadilah sebuah insiden kelam, di mana tentara AS membantai banyak penduduk sipil tak berdosa di Vietnam Selatan, yang dikenal sebagai pembantaian massal My Lai, yang kebanyakan dari korbannya adalah dari kalangan wanita, anak-anak, serta juga lansia. Kendati demikian, pada awalnya pembantaian tersebut terkesan sengaja ditutup-tutupi, dan hanya dilaporkan dengan dalih sebagai pertempuran melawan pasukan bersenjata Vietcong. Dan sebelum pada akhirnya, dilakukanlah sebuah investigasi, yang mana berhasil mengungkapkan kebenaran tentang tragedi tersebut. Selain itu pada tahun 1969, beberapa artikel pun telah dimuat pada majalah Time di AS, yang menyertakan beberapa foto pasca tragedi, yang pada akhirnya membawa pembantaian My Lai menjadi salah satu fakta yang menambah perdebatan publik di Amerika. Sejalan dengan itu, perang Vietnam pun mulai tidak populer lagi di Amerika. Bahkan publik Amerika sendiri, yang mulai turun ke jalan-jalan, dalam menentang pemerintah AS pada keterlibatannya di dalam perang Vietnam. Terhitung sejak tahun 1965 hingga tahun 1970-an, demonstrasi tersebut telah berkembang menjadi suatu gerakan sosial yang luas, serta membentuk beragam opini yang menimbulkan perdebatan dan memecah belah publik di Amerika. Kendati demikian, semakin banyak saja warga Amerika yang menganggap bahwa keterlibatan militer mereka pada perang Vietnam adalah suatu kesalahan. Hal ini pun juga digaungkan oleh beberapa kalangan politisi, seperti mantan Menteri Pertahanan Amerika, yakni Robert M. Sinamara. Lantas apa sebenarnya alasan dari sebagian besar publik di Amerika, sehingga menentang keterlibatan mereka dalam perang Vietnam? Beberapa di antaranya yakni dari segi moralitas, banyak warga di Amerika menentang perang tersebut, karena cukup terkejut dengan sadisnya tindak kekerasan, serta besarnya kerugian yang telah ditimbulkan selama perang. Amerika harus membayar mahal, dengan begitu banyaknya kehilangan generasi muda mereka, yang mana kebanyakan tentara AS adalah para remaja yang tidak mengerti mengapa mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka demi bertempur di hutan-hutan tropis di Vietnam.
Alhasil banyak dari prajurit-prajurit muda tersebut harus dikirim pulang dalam kondisi peti mati, sementara para veterannya mengalami trauma dan cacat permanen. Kemudian banyak orang yang merasa perang tersebut tidak memiliki tujuan yang cukup jelas, bahkan tampaknya pun tidak dapat dimenangkan dalam waktu dekat. Dan dengan seiring berjalannya waktu, tekanan publik di Amerika menjadi semakin besar, dan sudah sangat sulit untuk dibendung lagi. Terlebih pasca serangan yang dilakukan oleh pasukan Vietcong, yakni serangan terhadap lebih dari 100 pusat kota di Vietnam Selatan. Termasuk diantaranya adalah Kedutaan Besar AS di Saigon, yang mana terjadi pada tahun 1968, yang juga dikenal sebagai serangan Tet Komunis, dan hal ini telah mengakibatkan melemahnya dukungan publik terhadap pemerintahan Presiden Lyndon Johnson di Amerika. Sementara itu Richard Nixon, selaku Presiden terpilih Amerika Serikat, yang mengucap sumpah jabatannya pada tanggal 20 Januari tahun 1969, di mana ia bersedia untuk mengakhiri keterlibatan negaranya pada Perang Vietnam, dan juga menghapuskan wajib militer bagi masyarakat sipil. Nixon pun mulai menarik secara bertahap sebagian kecil dari pasukannya sejak bulan April tahun 1969, dan pada puncaknya, yakni setelah penandatanganan perjanjian damai di Paris. Semua pasukan Amerika harus segera meninggalkan Vietnam Selatan dalam waktu 60 hari, dan pasukan tempur AS diberikan batas waktu terakhir menarik diri dari Vietnam pada bulan Maret tahun 1973. Setelah Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya dari Vietnam Selatan, namun perang di Vietnam tidak serta-merta berakhir. Meski demikian, seperti halnya yang sudah banyak diprediksikan oleh beberapa pakar perang sebelumnya, bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja bagi Vietnam Utara untuk dapat menaklukkan Vietnam Selatan. Dan benar saja, pada tanggal 30 April tahun 1975, pemerintahan Vietnam Selatan pada akhirnya menyatakan diri menyerah tanpa syarat kepada pemerintahan Vietnam Utara di pusat kota Saigon. Pada hari-hari sebelum Saigon benar-benar jatuh ke tangan Vietnam Utara, pemerintah AS telah mengevakuasi ribuan warga Amerika dan sejumlah orang Vietnam Selatan, guna melarikan diri, karena melihat kekalahan yang sudah di depan mata. Yang mana pada kala itu, pasukan Vietnam Utara melakukan serangan di sepanjang pesisir selatan ke arah Saigon, dan memperoleh serangkaian kemenangan atas beberapa kota di Vietnam Selatan. Pasukan Vietnam Utara yang sudah benar-benar mengepung Saigon dari berbagai penjuru kota, mulai menggelar manuver untuk mengambil alih kota tersebut, dengan menembakkan artileri berat yang diarahkan ke berbagai sasaran. Kemudian menyerbu kota dengan menggunakan sejumlah tank berkaliber meriam 100 mm buatan Soviet, dan diantaranya tank bernomor seri 843, berhasil menerobos masuk ke gerbang istana. Dan dengan ini perang Vietnam yang kurang lebih telah berlangsung hampir selama 30 tahun, secara efektif telah berakhir pada saat itu juga. Di Istana Presiden, Jenderal Duong Van Minh mengaku kalah dan menyerah kepada Kolonel Infanteri Bui Tin dari Angkatan Darat Vietnam Utara. Namun Kolonel Infanteri Bui Tin berkata, "Anda tak perlu khawatir, di antara bangsa Vietnam, tidak ada yang menang ataupun kalah. Hanya saja pengaruh dari bangsa Amerika yang telah berhasil kita kalahkan," kata Kolonel Bui Tin kepada Jenderal Duong Van Minh. "Jika Anda seorang patriot, anggap saja saat ini adalah saat yang berbahagia. Karena pada akhirnya perang saudara di negara kita, kini telah benar-benar berakhir." Dan dengan ini, pemerintahan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan secara resmi bersatu kembali, yakni pada tanggal 2 Juli tahun 1976. Di mana mereka bersatu di bawah satu pemerintahan, yang diberi nama Republik Sosialis Vietnam. Sementara itu, kota Saigon berganti nama menjadi kota Ho Chi Minh, yang mana ini sebagai bentuk penghargaan, sekaligus untuk mengenang berbagai jasa-jasa beliau, sebagai tokoh utama dalam revolusi persatuan Vietnam. Meskipun beliau tidak secara langsung dapat melihat bagaimana cita-cita terbesar dalam hidupnya berhasil terwujudkan, yakni dengan kembali bersatunya Vietnam Utara dan Selatan. Dikarenakan kurang lebih 5 tahun sebelumnya, beliau sudah terlebih dahulu meninggal dunia,
yaitu pada tanggal 2 September tahun 1969, tepatnya di usianya yang ke-79 tahun. Semasa hidupnya, Ho Chi Minh dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, bijak dalam mengambil keputusan, berkarismatik, merakyat, serta disegani oleh lawan ataupun kawan. Maka tidak heran dengan kepribadiannya, beliau mampu untuk menyatukan masyarakat Vietnam yang pada awalnya terpecah belah, akhirnya memiliki semangat persatuan, serta jiwa patriotisme dalam membela bangsa dan negara. Dengan kepemimpinannya, beliau bukan saja sangat dihormati di Vietnam, namun juga sangat dihormati di negara lain, seperti halnya di negara kita Indonesia. Ho Chi Minh bahkan sudah dianggap seperti saudara oleh Bung Karno, begitupun juga sebaliknya. Dan terbukti, Bung Karno menjadi pemimpin negara di Asia Tenggara, yang pertama kali dikunjungi oleh Ho Chi Minh, setelah meraih kemenangan besarnya di Dien Bien Phu, pada tahun 1954. Setibanya di Bandara Kemayoran Jakarta, Ho Chi Minh dengan tersenyum hangat dan penuh antusias, yang mana beliau disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam kunjungan 10 harinya di Indonesia, Paman Ho, panggilan akrab beliau, telah berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia, yang mana selalu didampingi langsung oleh Bung Karno sendiri. Dan inilah beberapa daerah di antaranya, yang telah dikunjungi oleh Paman Ho, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan juga Bali. Di sepanjang perjalanannya berkeliling ke beberapa kota tersebut, Paman Ho disambut dengan penuh kegembiraan, dengan begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang ada di berbagai tempat. Kemudian di sela-sela kunjungan beliau, Ho Chi Minh berkesempatan untuk menerima beberapa gelar ataupun penghargaan yang diterimanya dari pihak pemerintah Indonesia. Yang diantaranya, yakni gelar kehormatan bintang gerilyawan, yang mana penghargaan ini diberikan kepada beliau sebagai bentuk penghormatan atas kegigihannya dalam memimpin pejuang gerilyawan, demi memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsanya. Selain itu pada 4 Maret 1959, atas usulan dari Presiden Soekarno, beliau menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di Bandung. Dan tanpa terasa, tanggal 8 Maret 1959, adalah kunjungan hari ke-10-nya di Indonesia, sebelum Ho Chi Minh kembali bertolak ke Vietnam. Beliau pun menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Nasional di Kalibata, untuk menghormati sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan sebagai wujud persaudaraan di antara mereka berdua, sekaligus juga sebagai wujud persaudaraan antar kedua bangsa. Hanya berselang 3 bulan setelah kedatangan Ho Chi Minh di Jakarta, Soekarno pun melakukan kunjungan balasan ke Hanoi, Vietnam, pada tanggal 24, sampai tanggal 29 Juni 1959. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Paman Ho terlihat sangat senang, saudaranya menemuinya, dengan berkunjung secara langsung ke Vietnam. Di kota Hanoi, tepatnya di lapangan Badin, Presiden Ho Chi Minh dengan kerendahan hatinya, dan mewakili atas nama seluruh rakyat Vietnam, menganugerahkan gelar bintang perlawanan kelas 1, kepada Presiden Soekarno. Dan sontak saja, membuat Bung Karno merasa sangat terharu, atas apa yang telah diberikan Presiden Ho Chi Minh, serta melihat bagaimana ketulusan rakyat Vietnam, yang sangat menghargai dirinya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Bung Karno pun berdiri dan mengatakan, "Saya telah banyak mendengar tentang semangat heroik maupun sikap patriotisme dari rakyat Vietnam, dan sekarang, saya telah dengan mata kepala saya sendiri, melihat semangat itu. Sebuah negara seperti itu, rakyat seperti itu, dengan semangat dan pemimpin seperti itu, pasti akan menang, pasti akan merdeka. Indonesia selalu bersama Vietnam. Kita adalah negara yang memiliki keyakinan kuat, dan dengan demikian kita berdiri teguh, kita semua adalah saudara, kita semua adalah sahabat satu kesatuan." Kemudian, sebelum mengakhiri pidatonya, Presiden Soekarno pun dengan penuh semangat mengangkat tangannya ke atas, dan berkata, "Hidup untuk Vietnam."
Dan seketika saja, kata-kata itu langsung disambut dengan penuh gemuruh oleh ratusan ribu rakyat Vietnam yang berada di alun-alun kota tersebut. Baiklah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.